Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di media sekolah official. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai aplikasi CAT Candy CBT 2.7. Langsung saja, untuk membuka Candy CBT, langkah pertama kita masuk dulu ke local disk C, kemudian kita buka folder Candy 27. Di sini kita buka Candy Laragon, kita buka. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita langsung klik web. Nah, di sini langsung muncul untuk tampilan awal dari Candy CBT, proses masuk, apakah kita mau masuk sebagai siswa atau admin, karena di sini kita akan mengatur server dari Candy CBT 2.7 ini. Kita klik halaman admin, kemudian kita masukkan password dan username-nya. Ya, username-nya ini admin dan passwordnya juga admin. Kemudian klik login masuk. Setelah tampil seperti ini, langkah awalnya adalah kita ke pengaturan terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengatur mulai dari nama sekolah, kode sekolah, silahkan diedit ya masing-masing. Kemudian jenjang kita ubah menjadi jenjang SMP. Kalau SMK ada di sini SMK, jenjang SD berdasarkan sekolah, jenjang sekolah masing-masing. Kemudian kepala sekolahnya kita ganti, kita sesuaikan. Kemudian diisi kelengkapan alamat, kecamatan dan seterusnya. Di sini untuk logo kita ganti. Logo kita ganti, yang sebelumnya logo Candy kita ganti dengan logo sekolah masing-masing. Setelah selesai, klik simpan. Nah, di sini klik simpan. Setelah selesai pengaturan, kita masuk ke manajemen user. Nah, di sini ada data administrator. Ini waktu kita login, kita menggunakan user admin. Kemudian data guru. Nah, di sini tinggal kita masukkan untuk data guru, bisa lewat impor ataupun lewat manual. Jika manual, tinggal kita ketik dari sini semuanya, NIP, nama, username. Misalkan untuk username-nya guru 1. Nah, ini di sini guru 1, guru 6, guru 4, atau terserah mau penamaannya itu disesuaikan saja. Passwordnya dimasukkan bebas 1 2 3 4 5 6 untuk memudahkan mengingat password yang sampai lupa. Setelah itu tinggal simpan. Kemudian lanjut untuk ke data master. Nah, di sini ada data mata pelajaran. Ini untuk jenjang SMP. Kemudian data jenis ujian. Ini di sini karena akan mengadakan ujian sekolah, kita tinggal ganti saja nama ujiannya. Kalau ulangan harian ya PH, PTS, PAS ataupun PAT, tinggal dimasukkan saja, dilewat tambah ujian. Kemudian data kelas di input juga, ini lewat manual tentunya. Jika ingin memasukkan data master ini lewat sebuah impor data, ini kita download terlebih dahulu formatnya.
ini templatenya, tinggal kita nanti ganti. Nah, ini memang untuk data masternya. Jadi ketika kita mengisi data ini, semuanya akan terisi, mulai dari ID ya, nomor urut, kemudian NIS, nomor peserta, nama, level. Ini tinggal kita ganti levelnya, level 9 misalkan untuk kelas 9. Ini karena untuk SMK, jenjang SMK atau SMA. Ini jurusan kalau SMP tentunya kosongkan saja, ini dihapus. Sesi 1, nah ini sesuai dengan urutan sesinya, ke sesi keberapa. Kalau jumlah siswanya banyak berarti harus menggunakan sesi banyak pula, karena ruangannya misalkan cuma satu ruang, ini harus dibuat sesi. Kemudian untuk username juga diisi, silahkan username-nya mau seperti apa ya, sesuaikan. Ini untuk login siswa pada saat mengadakan ujian. Ini untuk foto siswa.png, ini nanti untuk pengkodean ketika kita mau upload foto, file fotonya itu harus kita ganti namanya. Misalkan kalau ini Ade Saputra, kita ganti misalkan supaya tidak tertukar, ganti dengan ade.png. Nah, seperti ini. Ini untuk server, silahkan disesuaikan. Setelah itu tinggal simpan, Ctrl S. Kemudian kita masuk ke file browse ya, kita impor data masternya ini, tinggal kita klik. Nah, karena memang ini sudah terisi lewat impor, jadi semuanya sudah selesai semua. Data server juga sudah terisi, ini semuanya sudah ada. Data level juga sudah terisi, ini kode level 9, nama level 9. Jika memang mau menambahkan kelas 7 dan 8, tinggal ditambahkan di sini. Kode levelnya berarti 8 dan 8 dan seterusnya. Setelah selesai, kita masuk ke peserta ujian juga sudah kalau lewat ekspor impor tadi, karena kita sudah melakukan ekspor impor. Nah, di sini ada upload foto. Jika kita ingin menambahkan foto, sesi foto, tinggal kita upload di sini. Dengan cara seperti tadi, untuk pengkodean foto, misalkan untuk nama Abeda, ini kita gunakan abeda.png. Terus kemudian Dalva juga sama, dalva.png. Nah, ini nanti setelah itu foto tersebut dimasukkan ke dalam WinRAR, disatukan, kemudian di-upload. Atau kita langsung upload masing-masing satu file, satu-satu foto ini. Karena di sini kalau kita lihat extensionnya ada zip, ada GIF, JPG, jadi bisa bermacam-macam jenis file. Jika zip berarti foto tersebut sudah terkumpul semua, kemudian diupload secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya setelah selesai, lanjut ke bank soal. Nah, di sini bank soal kita isi bisa menggunakan ekspor impor ataupun dengan cara manual. Nah, ini kita tambahkan manual saja. Untuk mata pelajaran, nah di sini tinggal kita isi mata pelajarannya apa, levelnya misalkan kelas 9. Ini contoh saja, bahasa Indonesia misalkan kelas 9.
jumlah PG-nya misalkan 40, bobotnya kalau misalkan PG saja ini berarti 100% bobotnya. Jika ada SI tinggal nanti pembagiannya berapa persen. Jika ada SI misalkan 5, bobot ininya kita kurangi misalkan 80, untuk SI-nya berarti 20. Seperti ini. Untuk soal tampil misalkan di sini 5 opsi, ini untuk pilihan untuk tingkat SMP 4 opsi. Nah, tinggal kita pilih guru pengampunya, misalkan di sini pilih. Nah, setelah itu tinggal klik simpan. Karena memang sudah ada, jadi kita close saja. Setelah selesai, kita melakukan upload soal. Nah, di sini kita harus melakukan upload soal. Untuk soal di sini seperti yang sudah dijelaskan, kita bisa membuat soal, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk suara, ada yang berbentuk video. Nah, nanti di template soalnya kita lihat, misalkan untuk PPKN. Nah, di sini untuk mata pelajaran kita bisa melakukan proses impor dalam bentuk Microsoft Word, kemudian dalam bentuk Excel. Nah, di sini ada Excel B. Ini B ini untuk format Bismart ya. Di sini ada contoh format atau template soal. Untuk templatenya, jenis soal, ini jenis soal pilihan ganda. Kemudian di sini kategori, ada kategori mudah, sedang, sulit. Kemudian ini untuk acak atau tidak acak. Nah, kalau tidak acak tinggal ketik T. Kemudian ini soal. Di sini jawab, file jawab. File jawab ini untuk gambar, audio ataupun video. Tinggal nanti penulisannya, misalkan kalau ada file jawab dalam bentuk gambar, tinggal kita kasih misalkan 01 soal titik PNG. Kita tambahkan misalkan A. Ini tujuannya untuk memberikan penamaan gambar harus sesuai dengan nama file gambar yang nanti kita upload. Sama seperti file jawab 2 dan seterusnya. Jika tidak ada gambar, ini dikosongkan saja. Kemudian jika soal ada bentuk gambar, di sini bisa dimasukkan. Ini contoh misalkan soal nomor 5 PNG, soal nomor 7 PNG, dan seterusnya. Jika dalam bentuk audio juga sama seperti gambar, tinggal Anda ketikkan saja. Untuk kunci jawaban di sini 2, ini berarti opsi B, 3C, 1A, dan 4 itu adalah D. Kemudian untuk opsi di sini acak opsi, ini acak atau tidak acak. Jadi untuk opsi jawaban ya, dari A sampai D ini diacak atau tidak. Kalau tidak diacak berarti tinggal ketik T. Oke, itu saja untuk soal. Setelah selesai kita upload atau kita impor lewat salah satu kolom, impor soal Excel ya, soal Excel B di Bismart. Ini untuk kolom format Bismart. Tapi jika ingin menggunakan impor Excel
yang lainnya atau Microsoft Word, bisa juga lewat yang lainnya. Tinggal download template-nya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setelah diimpor, di browse, kemudian masukkan file soalnya, tinggal nanti kita impor. Selanjutnya tahapan berikutnya tinggal status ujian. Nah, di sini kita harus membuat jadwal ujian dari setiap rangkaian. Nah, tinggal kita klik tambah di sini. Di sini ada nama bank soal 01, misalkan PAI. Ini kita klik, tinggal pilih jenis ujian sekolahnya, kemudian tanggal dimulainya tanggal berapa, misalkan tinggal kita masukkan. Nah, tinggal kita masukkan tanggal ujiannya, misalkan tanggal 22. Jamnya kita ganti, misalkan jam 8 ya, 08. Kita ulangi lagi. Ya, di sini kita mundur juga bisa ya, pilih 8. Tanggal waktu expire-nya tentukan lagi sampai jam 10 misalkan. Sesi 1, lama ujian misalkan 120, KM-nya misalkan 75. Remedial bisa dimasukkan 1 kali, misalkan soal, acak, token tampilkan. Jika tidak ditampilkan, checklistnya ditiadakan. Tinggal kita klik simpan, karena memang sudah ada, tinggal hasilnya seperti ini, jadwal yang sudah ditentukan. Nah, di sini token bisa kita refresh untuk ganti token, dengan sendirinya nanti token berubah dan bisa digantikan ke peserta didik. Setelah selesai penambahan jadwal, tinggal kita ke pelaksanaan ujian. Nah, untuk pelaksanaan ujian nanti kita akan bahas di sesi berikutnya.